azan Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin ibni abdillah wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Ketua Majelis Ta'lim beserta Musholla Baitur Rahman yang saya hormati, mudah-mudahan dimuliakan Allah, amin ya rabbal alamin. Tidak lupa kesepuhan kita Bapak RW Haji Salam, juga Bapak Ustaz Sukari yang alhamdulillah beliau selalu membimbing kita, selalu bersimpu, yaitu memberikan semangat kepada kita. Semoga sesepuh-sesepuh kita semuanya dipanjangkan umur barokah, dimurahkan rezekinya, dijauhkan dari segala macam musibah. Juga tidak lupa Bapak Ustadz Ilyas yang saya hormati, juga mudah-mudahan beliau dipanjangkan umur barokah. Para jamaah yang sama-sama hadir, tidak lupa wabil khusus anak remaja kita, mudah-mudahan para jamaah dipanjangkan umur barokah, dimurahkan rezeki, dijauhkan dari segala macam musibah, mudah-mudahan dimudahkan dalam segala urusannya, dunia maupun akhirat. Amin ya rabbal alamin. Tidak lupa para jamaah, para remaja Musholla Baitur Rahman yang selalu aktif dan hadir di majelis ta'lim kita, mudah-mudahan para remaja-remaja kita dipanjangkan umur barokah, dimudahkan dalam nasibnya yang baik di dunia dan akhirat, diberikan jodoh yaitu yang soleha, yang ridho daripada ridhonya Allah, mudah-mudahan yaitu diberikan jodohnya yang sakinah mawaddah warahmah, amin ya rabbal alamin. Kudu nama didoakeun ya anak muda kencang. Bagaimana jodoh yang sakinah untuk remaja sampai aki-aki ge ngeunah, terus sakinah ya. Apa sakinah? Apa sakinah? Sakinah sampai aki-aki ge. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita masih diberikan umur panjang, sehat badan, sehat akal, alhamdulillah. Rahmat beserta salam semoga Allah jujurkan kehadiran kita Nabi besar yang dibesarkan oleh Yang Maha Besar, yaitu Habibana wa Syafi'ana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah jujurkan pula rahmat dan hidayahnya kepada seluruh para keluarganya, sahabatnya dan umatnya. Mudah-mudahan kita semuanya yang semua hadir di majelis taklim yang mulia ini mendapatkan jujuran syafaat dan barokah di yaumul qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah
Jamaah yang dimuliakan Allah, mari kita sama-sama buka halaman 132, di mana yaitu tentang syair. Tentang syairnya, dunubi in fakartu fiha kasiratun wa rahmatun rabbi min dunubi awsa'u atawil dunubi in fakartu fiha kasiratun wa rahmatun rabbi fi dunubi awsa'u. Bartawil mah bentuknya bentuk wasyin. Wasyin itu bahasa kita mah melum sedih, itu bahasanya. Bahar tawil ya. Jadi lentongnya lentong sedih tawil, bahasanya melumnya melum panjang gitu banyak. Kalau dipakai toman mah dengan gaya bahasanya bahasa laguna bentuknya bentuk sedih tapi melum panjang. Cek bahasa kulon mah melum, ai di Bogor mah melum. Dunubi in fakartahu fiha kasiratun wa rahmatun rabbi min dunubi awsa'u. Nong caki balap mah caki balap bahar tawil anu dinyanyiikeun nyaeta kusaha, nyaeta ku Ibnu Hani. Ibnu Hani eta jelema anu loba akal tapi nyanyi, tapi memasuki seluruh perkara bisa dapat dengan apa? Dengan syair dan akal. Ibnu Sani ataupun Ibnu Hani. Nama aslinya siapa? Nama aslinya mah yaitu Ibnu Hani, ya. Ibnu Hani ataupun julukannya siapa? Julukannya mah Ki Abu Nawas. Ibnu Hani mah jawara kalah ku Ibnu Hani mah. Jawara kalah. Kiai dedengkot ku Ibnu Hani mah kalah. Nurut bahasanya lain kalah ilmuna, ka dia mah yaitu mengalahkannya pakai akal tapi ngajaknya untuk kebaikan. Itu tersebut ya mah. Ceritanya orang itu ahli reog dulu ceritanya. Tahu ahli reog? Ahli reog itu bahasa kitanya mah dulu mah ya, kalau ahli reog itu yaitu ada musiknya, ada bodornya yang supaya orang itu bisa tertawa. Nah, zaman dulu mah Ki Ali Saban tuh, Ki Termos gitu. Terus Mad Bakul tuh dulu ya, dulu zaman sandiwara. Kalau zaman sekarang madu jojon gitu di TV-nya yang keren-kerennya mah gitu. Tapi orang tersebut bisa menghibur tapi tidak mau sholat. Nah, oleh Ki Ibnu Hani mah ditanggap. Kata jamaah, kata orang-orang, kata masyarakat, masa kiai nanggap kubruk? Nah, nanggap kubruk.
topeng, masa nanggap topeng? Atau ditanggap topengnya, akhirnya itu topengnya begitu datang belum makan pada lapar. Nah, apa kata Ibnu Hani, kata Ki Abu Nawas, kira-kira ini tukang topeng kalau seandainya mainnya saya inginnya semangat. Dijawab oleh tukang topeng, namanya Ki Abu Hasan. Kata Abu Hasan, Ki Abu Nawas, mau gimana mainnya mau semangat, orang kami aja lapar. Nah, apalagi laparnya kalau kita habis sholat, laparnya lebih nikmat kalau kita makan. Bener-bener diajak sholat. Nah, sholat awalnya pengen ini umpama di ubruknya rame, pengen supaya habis ditangkap dari sini, supaya muka bercahaya, supaya orang pada suka, pada senang, pengen. Dengan apa? Ambil air wudhu dulu sebelum pentas. Ambil air wudhu. Namanya juga nggak pernah ngambil air wudhu. Ada yang habis kumur-kumur ngumbah kuping, habis ngumbah kuping ngumbah hidung, habis ngumbah hidung baru ngusap sirah. Namanya juga tukang kubruk, nggak tahu sal. Ki Abu Nawas mah diakali, biar kelihatan cantik perempuannya, gagah laki-lakinya, pokoknya mantap supaya orang pada senang, pengen Ki Abu Nawas wudhu dulu. Nah, begitu wudhu ceritanya salah wudhunya. Kata Ki Abu Nawas, nih liatin wudhunya, nggak bakal manjur wudhunya nanti begitu pentas nanti, karena wudhunya salah diajarin sama Ki Abu Nawas. Beres pada tahu wudhu. Selesai, nah baru kita mohon kepada Allah. Bagaimana Ki Abu Nawas? Yuk ikutin saya sholat sama Ki Abu Nawas. Beres sholat baru makan, habis makan baru pentas. Karena tahu namanya juga waliullah, banyak berdoa, orang datang semua. Cuman ceritakanlah seolah-olah untuk menarik bagaimana tadi saya ajarkan, supaya orang Badung jadi benar, tukang mabok supaya sadar, tukang nyimeng supaya ragap diri. Nah, terapin di situ, jadi menjadikan contoh. Itu yang disayangi. Cepat semangat menceritakan. Setelah itu akhirnya bagaimana Ki Abu Nawas, kalau besok kamu pentas lagi, itu amalin wudhu, habis wudhu sholat, berdoa bareng-bareng. Akhirnya semua tukang kubruk berikut penonton jadi insaf. Ki Abu Nawas pintar. Itu Abu Nawas. Dunubi, kata Ki Abu Nawas, adalah dosaku. Infakartu biha kasiratun, karena dosaku adalah banyak. Bagaimana banyaknya dosaku? Tetapi warahmatun, rahmat Allah, Robbi, rahmat Tuhanku, min dunubi, daripada atas-atas dosaku akan menjadikan ampunan ausahu, luas. Walaupun dosanya sebanyak udang lautan, apabila bertobat kepada Allah, semuanya bakal ampuni, terkecuali yaitu fakartu biha. Apabila kita ingin dosa-dosa kita diampuni oleh Allah, pengen dosa kita dikurangi oleh Allah sedikit demi sedikit, yang pertama adalah kita sering zikir kepada Allah. Dengan istighfar, dosa akan hilang. Tapi dosanya dosa yaitu hablum minal
minallah. Bagaimana kalau hablum minannas, perkaranya kepada manusia, yaitu datanginlah orang tersebut, lantas kita minta diampuni dosanya. Apabila orang tersebut memberikan maaf, maka Allah juga bakal maaf. Tuh. Walakin la yu'minu bihi anid dunubil kabiri illa bi abi walidaini. Tidak ada lagi dosa yang paling besar selain daripada dosa murtad adalah dosa kepada ibu bapak. Bapaknya sedih karena omongan anaknya. Bapaknya sedih karena omongan anaknya. Ibunya sedih karena omongan anaknya. Mustajabun bila hain in kana kalamul bahi. Apabila dia berbahasa apapun, mohon kepada Allah, mustajabun bila hain, diijabah oleh Allah. Dosa anak kepada orang tua. Celaka lu tong, aku pasti celaka. Ya, apabila anak, tapi sabilul khairi wala yadullu anis sabili illa bil khairi. Omongan bagus, perintah bagus, kesalahan tidak seimbang dengan keadaannya, maka itulah yang akan menjadikan bagus. Takunu lakum anil kalami bisari fa innalahu khairun. Tidak akan mampu mengalahkan kebaikan anak walaupun orang tuanya salah. Tidak juga, tidak semuanya dosa akan diijabah oleh Allah. Tidak semuanya ancaman orang tua kepada anak kena. Umpama begini, Tom, coba dah cari usaha kemana kek? Jangan cari usaha halal bang, susah. Tapi yang haram kek. Umpama. Nah, engkau melukan kelapanya banyak, engkau melukan duitnya banyak, lu belajar kesono aja tong. Lantas lu belajar nyapu kek, jatuh duit engkau lu, umpama. Nah kata si anak, nggak mau pak, itu mah nyolong namanya, nggak mau saya. Kewalat lu nggak mau diperintah orang tua, itu mah nggak jadi, ya. Nggak jadi itu mah, walaupun disapa gimana juga ya. Nah itu nggak jadi itu. Karena warahmatun Rabbi min dunubi ansa'u, dengan rahmat Allah lah Rabbi Tuhan yang memberikan rahmat min dunubi daripada seluruh dosa-dosaku, kata Abu Nawas, awsa'u yang begitu luas. Wama tomai pisolihi in amil tuhu. Tidak akan pernah amalnya kayaknya yang menjadikan sesuatu apapun, tidak akan mengharapkan sesuatu, tidak akan mendapatkan apapun amal yang baik yang dikabulkan olehku, kata Abu Nawas, terkecuali adalah walakinnani bi rahmatillahi ta'ala, terkecuali ada rahmat Allah semuanya juga. Lantas bagaimana dalam sarahnya? Walakinnani bi rahmatillahi ta'ala aqta'u fa inna rahmata la saliba wala kutuba fa inna kasiratun wa ma bainahuma minad dunya la qad atal qalla min rahmatillahi ta'ala. Apabila bahasa kita nyama dibandingkan dengan kebaikan-kebaikan di alam dunia seluruh makhluk, dan dibandingkan dengan luasnya lautan, walaupun keadaan kebaikannya dari ujung langit sampai ujung bumi, sampai ujung timur sampai ujung barat, tidak ada apa-apanya apabila dibandingkan dengan rahmat Allah. Tuh, kalau sudah terjadi mendapatkan rahmat Allah, yang susah bisa jadi gampang, yang kecil bisa jadi
gede. Yang buruk bisa jadi bagus tuh. Masya Allah, kalau dipikir-pikir, orang normal umpama orang normal pengangguran, tapi kenapa umpama yang kakinya hilang sebelah punya perusahaan? Tidak sedikit. Matanya utuh, kakinya utuh, tangannya utuh, pikirannya utuh, malah tidak bisa usaha, nganggur. Tapi kakinya hilang sebelah, matanya hilang sebelah, bisa cari duit. Tuh, begitu. Karena apa? Berusahalah, yaitu dengan jalan sendiri, tapi tidak lupa daripada permohonannya kepada Allah. Allah akan memberikan jalan dari lewat manapun. Maka turunlah fahaisu la yahtasibuhu, maka tidak bisa disangka-sangka apa yang kita harapkan. Nah, yang kita harapkan begini, nggak taunya begitu. Tuh gitu. Yang diharapkan seperti ini, nggak taunya begitu. Yang diharapkan segede ini, ternyata datangnya segede itu. Tuh, semuanya. Yang penting tidak lupa bahwa semuanya perkara adalah datangnya dari Allah. Walaupun kita pinta pengen punya anak laki-laki, Allah tidak berkehendak perempuan lagi. Oh, jangan nanyakeun ka dukun, bah, namun hayang boga anak laki-laki kudu kumaha? Naik najar di sebelah kiri, naik di sebelah kiri. Muka di sebelah kiri, tetap keluar mah awewe keneh bae. Makanya innama amruhu idza arada syai'an ayyakuna lahu kun. Itu harus pokoknya orang. Ayo pasangkeun fikihna, pasangkeun tauhidna, pasangkeun tasawufna, pasangkeun hukum berdasar. Sasieun milikna bareto ieu kitab nasail liwat. Dia ada ieu apanya? Ada semuanya. Kehendak Allah apapun kalau memang seperti itu, tapi kita wajib meminta. Tuh, meminta kepada Allah. Walayak biwahidan au kasiron wa tasubihi is'aluhum. Tidak cukup dengan sekali, tidak cukup dengan beberapa kali, karena Allah tidak akan memberikan ketentuan waktunya. Walaupun Allah tidak memberikan, tapi di alam akhirat akan diberikan oleh Allah. Ini mah langsung lu aja. Minta mah minta dari dulu sampai sekarang jadi pengangguran terus. Minta mah minta, dari dulu miskin terus. Minta mah minta, dari dulu begini-begini aja. Umpama kata Allah, apabila dia dilihat karakternya, kayak kita punya anak, orang tua melihat karakternya, ini anak rajin amat, disuruh beli rokok mau, disuruh ngepel mau, tumben ini anak ada apa ini, pasti ada kemauan ini anak. Nah, Allah tahu seperti orang tua kepada anak. Tumben ini anak, bapaknya lagi tidur cel, kakinya dipijitin, Pak pegel ya, gitu, iya toh pegel, dengkul pegel gak Pak? Pegel, pijitin, ujung-ujungnya baru, Pak ada duit? Nah, ini Pak ujuk-ujuk kepada Allah, ya Allah, saya pengen beli NMAX, usaha sepul. Nah, aku susah lah, paling mampu gini. Nah, gini terang jatuh tembok, muasa lo 4 hari lagi nih, wah jatuh tembok, gak punya
puyeng sono sini puyeng, aduh pan puyeng. Kata Allah rasain loh. Rizki kata Allah, aku yang memberikan, tapi lu gak pernah nurut sama perintah aku, kata Allah. Beda kita orang tua. Nah, ambilin air, dorong air umpama, Pak, mau sono anak. Masya Allah ini anak. Nah, umpama beliin ini, waduh Pak mau ke sono. Apa kata orang tua? Masya Allah. Datang nih Pak bagi duit, jangan loh. Disuruh aja mana? Allah juga begitu. Nah, ya mah yang buka pemajikan soleh, pengen punya istri soleha, pengen punya istri cantik, tapi sholat enggak, ngaji enggak. Kata Allah diberikan yang cantik, tapi dohirnya batinnya mah enggak. Begitu dapat dari jalanan cantik. Rambutnya merah, bibirnya merah, pipinya kebiru-biruan, Masya Allah, bulu matanya ngambai, Masya Allah. Istri siapa itu? Iman. Mantap istrinya. Pasti lihat rambutnya merah. Ternyata istrinya luarnya doang yang bagus, dalamnya ngabur. Pasti lihat senseo. Nah ini gitu. Lanjut. Wallahul maula, adapun Allah itu adalah yang menjadikan raja. Allah itu adalah raja segala raja. Wallahul maula alladzi huwa khaliqi. Allah itu adalah raja dari ya segala raja maha raja alladzi huwal khaliqi. Allah itu yang menciptakan seluruh makhluk langit, makhluk bumi, lautan, makhluk gunung, makhluk batu, kerbau, makhluk sapi, makhluk onta, makhluk seluruh yang ada di muka bumi ini adalah makhluk. Karena apa? Al-Maula alladzi khaliqi, bahwa Allah yang menciptakannya, selain daripada Allah, wa ghairullahi ta'ala al-khaliqu, selain daripada Allah adalah makhluk. Selain daripada Allah adalah makhluk, ikan makhluk, burung makhluk, manusia makhluk, perempuan makhluk, bencong makhluk.
semuanya Allah ciptakan karena tuh tasu alal ladzi khalaqani. Udah akan tentukan kata Allah bahwa Kipulan bakal punya jodohnya Kipulan, nanti dengan Kipulan punya anaknya sekian, yang meninggal sekian, yang hidup sekian. Nanti Kipulan bakal punya istri, punya istrinya nanti meninggal Kipulan bakal jadi duda lagi, umpama ketinggalan istrinya tuh. Nah, kayak abah gitu. Udah ditentukan bah dari sono, udah ditentukan. Tapi nah kaifaani bagaimana pakai maka malaikat premen ani saking isun, bahasa itu mah bahasa jaseng mah. Jaseng garis miring Jawa ser. Olah tenang. Iya kan dulu ngelogat kita pakai Jawa Serang gitu bahasanya. Allah yang menentukan. Bakal punya istri orang sini, bakal kelakuannya begini, bakalnya begini, ininya begini, umpama usahanya begini, dagangnya ini, udah ditentukan oleh Allah. Tapi manusia wajib syariat tuh. Tapi semua itu Allah sudah menentukan, Allah sudah menyintakan, Allah sudah menggariskan. Manusia wajib merubahnya, jangan mengikuti keadaan seperti itu. Nah, boga pamajikan umpama berang ngarumpi dohor, ngarumpi ajaran. Sekali diajaran nggak mau, 2 kali diajaran nggak mau, 3 kali diajaran nggak mau, terus umpama. Nah, sampai kapan? Sampai kapan kemampuan kita? Jangan kita mengalah mengikuti perasaan yang kita ajarin. Bagaimana mengikuti perasaan yang kita ajarin? Bagaimana mengikuti kelakuan yang kita ajarin? Contohnya begini, umpama kita punya anak kita sudah akil balik, dohor nggak mau sholat, asar nggak mau sholat, maghrib malah ngalayap, isya di jalan kene, waktu orang tidur nongkrong di luaran. Umpama diajarin sholat, cek anak nggak mau pak, ntar aja udah tua. Sholat kerasan dikit, nggak mau pak. Terus lagi, sholat. Masih juga gak mau. Kalau lu gak mau sholat, dari tadinya nyebutnya karena kesel hatinya jadi lu. Lu gak mau sholat, gua pukul lu. Gak mau. Kabur anaknya daripada sholat, malah kan kabur. Bagaimana? Istighfar kepada Allah, jangan mengeluh dengan nasihat tersebut. Karena omongan orang tua mah doa. Omongan orang tua mah doa, bukan doa. Itu yang dosa mah yang begini, umpama yang begini. Kata kabak umpama, sholat ke anaknya, nggak mau pak, masih kotor bajunya, sholat. Entar dulu pak, sholat. Kata anaknya nggak mau, ya udah, lu kalau nggak mau pasal, gua juga nggak. Itu mana namanya? Nah, itu yang pada begitu, jangan yang pas ngemat saking kasalnya ke anak. Kalau udah bosan tuh nanti gua juga enggak. Ya, biarin. Ya Abu Nawas begini, mohon kepada Allah. Ada orang
Pas begitu orang habis ngambil korma dipanggil oleh Ki Abu Nawas. Kamu ini kewajiban apa bukan ngurusin istri? Kewajiban Ki Abu Nawas. Nah, terus kamu ini yang disebut begini. Nah, perut kamu kalau umpamanya kamu kerja, kamu kuat apa enggak kalau habis diisi perut kamu? Kuat Ki Abu Nawas. Kalau nggak diisi, lemes. Kata Ki Abu Nawas ditanya begitu. Terus iman kamu, kalau umpama di bawah sholat, iman kamu, nah kuat apa tidak? Kuat. Kata dia, karena nggak mau sholat. Terus kalau umpamanya nggak sholat, kuat Ki Abu Nawas sama aja. Yang penting masih nggak makan. Kata Ki Abu Nawas, kata Ki Abu Nawas. Nah, selesai mengambil korma ceritanya. Pas begitu gajian, Ki Abu Nawas pergi. Ki Abu Nawasnya pergi kemana? Yaitu ke sholat ke masjid. Akhirnya begitu datang, nah itu yang mau gajian cerita Ki Abu Nawas nggak ada. Nah pesan mau pergi, kalau umpamanya ini si tukang nanyain mana Ki Abu Nawas, nggak tahu, bilangnya begitu aja, jangan dibilangin ke masjid, takut dia nyusul ke masjid. Akhirnya datang Ki Abu Nawas, begitu datang itu mau gajian, istri nanyain ke isinya mana Ki Abu Nawas, nggak ada, katanya pergi. Nah, akhirnya setelah itu ngomong dia, kata Ki Abu Nawas, rizki adalah dari Allah walaupun lewat tangan orang. Rizkinya dari Allah tetapi lewat tangan orang. Syariatnya kerja, syariatnya dagang, syariatnya bisnis, syariatnya tani. Datangnya adalah dari Allah, hakikat dari Allah, tapi datangnya dari tangan manusia. Nah, dari tangan manusia. Tapi ada yang dari tangan mesin ATM gitu mah, ya. Dipijit keluar. Itu dari tangan ATM, tapi itu tangan kita yang pijit nomornya ini ya. Takutnya dari tangan manusia. Kok saya pijit katanya dari tangan ATM? Takutnya ya. Akhirnya istrinya nyusulin Ki Abu Nawas. Nah, itu ada tukang apa? Tukang ngambil korma. Terus nanyain, saya sebenarnya udah menyangka begitu Neng, cuman bilangin. Nah, walaupun sudah ditentukan begitu, karena kamu ini melalaikan terhadap rezeki dari Allah, maka kamu tidak ditentukan rezekinya. Udah sudah bilangin begitu aja. Tuh, tasuk milkun paminallahi. Nah, ditentukan al-milku apa milik minallahi ta'ala saking Allah, tapi jalannya ya, wah rezeki dari Allah, tapi bila sababin tanpa ada sabab, minta duit baik gerak Allah di kamar coba datang geraga kabruk gitu, moral datang mah rezeki mah datangnya dari sabab sesama itu. Ya Allah minta rezeki, ya Allah minta rezeki. Emang zaman dulu kapal minta duit 500, mana udah dila bagelatnya bagelat Pak, berasa itu kok dulu di sawah ya. Kapal minta duit 1.500 terus gitu kan. Setelah selesai barulah Ki Abu Nawas datang. Emang kamu nggak berdoa dulu dari rumah? Kata istrinya. Berdoa, yaitu rizkinya begitu kepada siapa kamu berdoa? Kan saya mohon katanya bahwa rizki, bahwa kesini itu saya mau gajian. Bahwa gajian itu adalah rizkinya dari Allah, tapi melalui tangan Ki Abu Nawas. Barang siang ceritanya udah mau condong ke barat matahari, Ki Abu Nawas datang di
dianya lagi tidur, dibangunin. Nah, setelah dibangunin sama istrinya, "Man, Ki Abu Nawas nggak tahu kemana." Dibohongan pakai akal. Coba deh, kalau begitu mah coba kamu sholat, mohon kepada Allah, mudah-mudahan aja nanti Ki Abu Nawas datang. Sholat, segitu sholat. Nah, diintip oleh Ki Abu Nawas lagi sholat, ngomong, "Ya Allah, Ki Abu Nawas lagi gerak balik, kurang butuh duit." Kita ngomong mah, bahasanya. Datang begitu nongol, terus belum salam, ngadoa, pas ngadoa, baru datang Ki Abu Nawas, "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam." Nengok ke budi, terus dia sholat. Datang Ki Abu Nawas, gajian. Nah, dari situlah kamu bahwa tidak percaya rizki adalah datang dari Allah walaupun melalui saya atau saya juga ada urusan. Kalau memang sudah ditentukan, urusan saya akan tertunda karena tuju kepada rizki kamu, kata Ki Abu Nawas. Oh begitu. Akhirnya setelah itu kerja di Ki Abu Nawas, sambil ngaji di Ki Abu Nawas, atau cari rizki di Ki Abu Nawas, hakikatnya dari Allah. Beliau itu adalah jadi ulama. Tuh, jadi ulama. Wa anilahu abdun akhirun wa abda'u fa'iyatmu gufranun fadhalika rahmatun wa'ir takunil ukhra fama ana asna'u. Alimun muta'allimun, alimun muta'allimun, alimun muta'allimun, muta'allimun. Tamsilnya. Wa inni lahu abdun wa akirru wa as'u. Kata Ki Abu Nawas, setiap manusia ini lahu abdun, kita merasakan bahwa ini adalah seorang hamba. Kita ini adalah hamba Allah. Akirru wa as'u. Perlu apa kita kepada Allah? Kita mas semuanya hanya sabab. Nanam padi sabab yang menjadikan Allah, yang membesarkan Allah, yang memberikan buah Allah, yang memberikan matang buahnya Allah. Semuanya Allah, kita mah semuanya sabab. Berangkat sababnya kerja, tujuannya dari rizki ilmu pan somong. Kapan dia nyari duit? Somong. Mau kemana kalau pagi-pagi berangkat cari duit? Tuh. Kira-kira cari duit apa cari kerja? Cari kerja adalah sabab, yang diinginkan adalah rizki, bentuknya duit. Coba kalau nyari duit, kok belatak apa di jalan? Ya, itu ya. Ayo, saya pasang ini manteknya, belakoknya, pipitnya, tasawufnya saya pasangin ini. Pokoknya saya mau remaja Baitur Rahman. Pokoknya mah bodoh. Dimanapun punya istri, dimanapun tempatnya nanti anak muda, harus cerdas jadi penerang di sananya. Mana contohnya? Manusia asalnya fi asbabi, sabab tuh. Mana sababnya? Orang dapat duit, sababnya kerja.
Karena kita mah tujuannya dari kecil pengen dapat kerja, benar nggak? Betul. Orang tuanya sih kadang-kadang, orang tuanya pantesan anaknya pada jadi kuli. Orang tuanya kan, nah sekolah. Kalau nggak sekolah kamu susah cari kerja. No, bukan orang tuanya. Coba ngomongnya begini. Nah sekolah, nah ngaji, supaya apa kamu? Supaya dapat rezeki. Coba kiai dia di kampung, kiai di pedesaan, kiai di kulon. Coba ada kiai bisnis umpama jualan pempek umpama, ya jualan soto umpama di depan kapulung, nggak ada, ya pakai anak buah gitu. Malah kiai mah bukan cari duit tapi dicari. Nah, contoh, ayo jemaah, pengen cari duit, pengen dicari duit. Cari duit. Hah? Cari duit. Ayo. Nah, dicari duit. Cuman yang dicari duit ada sababnya, bermacam-macam sabab. Ada yang dagang, ada yang jual tenaga, ada yang jual jasa, ada yang pakai omongan, ada yang pakai rezeki lagi, ada yang pakai umpama ilmu, ada yang pakai peralatan bermacam-macam. Ilmu ada 3. Nah, ada ilmu maknawi, ada ilmu lafzi, ada ilmu samai. Nah, mana terserah dipakai. Nah, mana ada ilmu lafzi, pintar ngomong banyak duit. Siapa? Pengacara. Tuh. Cuman yang paling banyak umpama 10% mendapatkan kebaikan, 90% mendapat keburukan. Itu yang mengandalkan omongan tapi tidak diatur dengan agama. Karena pengacara awalnya di ujung tombak pinggirnya, yaitu yang menjadikan pakunya neraka jahanam adalah pengacara. Yang salah bisa jadi benar. Tuh. Akhirnya barang wakamakola RH yang benar di penjara, yang salah tertawa. Wakamakola RH itu mah hadis doib ya, bermacam-macam. Ada lagi yang pakai ilmu. Nah, coba kalau dibandingkan Kang Gus ngaji 4 ayat dibulak-balik doang, kayak Abi bulan mulut 3 juta, 3 ayat dibulak-balik ya, dibulak-balik 3 ayat 3 juta. Bagus. Coba abdi maca sama para ayat. Sarua bae teh kalau kadang-kadang aing. Wih, kalau mah belum doang gitu ya. 3 juta ya. 3 ayat. Ilmu Allah. Nah, yuk kita doakan mudah-mudahan para jamaah, anak-anak muda kita semuanya sukses. Buat masa depannya dengan membawa ilmu yang bermanfaat. Wa in yaku kufrun fadaka rahmatun. Tapi sesungguhnya keadaan adanya rahmat Allah adalah kufranun, dengan ampunan Allah. Dengan ampunan Allah tersebut manusia tidak akan pernah mendapatkan sesuatu, karena perbuatan hamba Allah itu adalah rahmat. Nah, rahmat ya. Apa artinya rahmat? Kalimatnya rahmat itu kasih sayang. Kasih sayang itu apabila Allah sudah mendapatkan yang pertama,
ghufranun fadzalika rahmatun. Apabila Allah telah cinta karena Ki Abu Nawas tidak mencari ampunan Allah, tidak, dia mah. Ki Abu Nawas, kata Ki Abu Nawas, wa in yakun ghufranun fadzalika rahmatun. Sesungguhnya saya tidak mengharapkan ampunan Allah, tidak mau diampuni, tapi dia maunya rahmatun, diberikan kasih sayang. Nah, contoh apa sih artinya? Karena dia tidak mau meminta ampunan kepada Allah, tapi dia mintanya rahmat Allah. Nah, antara ampunan Allah dengan rahmat Allah, nih saya contohkan. Abah RW punya anak buah, umpama contoh, yang satu nakal, yang satu rajin. Nah, yang satu mati suruh sholat nggak mau, suruh ngaji nggak mau, suruh kerja nggak mau. Yang satunya rajin, suruh ini itu rajin. Timbulnya kira-kira abah, orang tua semuanya, anaknya punya anak buah yang badung sama yang sayang. Kira-kira hati kita cintanya kepada siapa? Kepada yang rajin. Tiba-tiba yang badung minta duit. Pak, minta duit. Berapa duit? 100.000. Nah, kira-kira kita langsung ngasih apa, nanya dulu. Buat apa lo? Gede amat. Ya, buat ini. Alasan lo. Nih, bocah aja. Nah, tapi yang rajin, kelihatan kerajinannya, kelihatan sayangnya. Rahmatun ja'a rahmatun fi qalbi abi, maka datanglah kasih sayang daripada hati abi bapaknya. Ibu dak cenah rajin. Nah, aya nu dihandap dikaluhurkeun. Aya nu diluhur dikahandapkeun. Ibu dak teu ngantik kita ge dae. Nah, Pak cenah boga duit teh 100.000. Oh, aya. Oh, bener gampang. Kenapa? Kata Allah, kata Ki Abu Nawas, saya tidak mengharapkan ampunan Allah, ghufranun fadzalika rahmatun, tetapi saya hanya mencari rahmat Allah. Kalau Allah sudah sayang kepada hambanya, yang sulit bisa jadi mudah, yang kecil bisa jadi gede, yang jauh bisa jadi dekat, yang sulit bisa jadi mudah, gampang. Yang keras bisa jadi lemah. Nah, itu dicari yang mana, yang dicari rahmat Ki Abu Nawas tuh. Wa in takunil ukhra fa ana asna'u, tetapi yang dicari adalah seorang hamba mencarinya seperti apa, yaitu yang merasakan atau yang mengaku, bahasanya yang mengaku. Apa artinya meragap diri? Wa ma ana asna'u wa in takun ukhra fa ma ana asna'u. Meragap diri, kenapa meragap dirinya? Oh, saya ini salah kali sama orang tua saya, sehingga orang tua saya berbuat seperti ini kepadaku. Nah, akhirnya meragap diri. Akhirnya apabila Allah sudah memberikan kepada kita takun ukhra, memberikan maaf kepada kita, ghufranan daripada ampunan, falidzalika rahmatun, akan datang rahmat Allah. Wa iyyakun ukhra famana asna'u, apabila sudah mendapatkan rahmat Allah, semua manusia yang menjadikan keinginannya di alam dunia akan mendapatkan kebahagiaan, di akhirat ingin mendapatkan kebahagiaan yang disebut dalam doanya di dunia hasanah wa fil akhirati hasanah, maka semuanya akan terjadi, maka tak akan dapat kebahagiaan di alam dunia walaupun, tapi sudah pasti di alam akhirat. Sholat rajin, sholat puasa rajin, berdoa rajin, tapi hidupnya susah.
inilah orang yang paling mudah untuk dihisab, paling mudah untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, paling mudah untuk menghitung perhisabannya, maka paling mudah untuk masuk ke surganya. Tapi orang yang banyak hartanya dihisab dari hartanya. Pertama, dari mana hartamu kamu dapat, di mana kamu akan belanjakan, dan kemana kamu manfaatkan. Umur kamu sekian tahun, buat apa perjuangan umur kamu? Setiap hari kamu telah berbuat baik atau berbuat dosa, dipertanyakan semuanya. Nah, tapi kadang-kadang ada yang hidupnya barokah, ada yang hidupnya tidak barokah. Keberkahan bukan dilihat ru'yatun ala ma yazid umrika. Yang namanya hidup berkah tidak dilihat daripada umurnya. Oh, cara si anu berkah umurnya juga 80 tahun tapi gagal baik, ngaji teu ilok, salat teu ilok. Nah, berkah apa tidak? Ada umurnya baru 25 tahun tapi rajin ngaji, rajin sholat. Nah, itu yang lebih berkah daripada umur 85 tahun. Buat ke akhirat bukan dilihat umur tapi yang dilihat amal. Itu ya. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan amal yang barokah, ilmu yang bermanfaat, dimudahkan dalam perhisaban dunia, yaitu dimudahkan untuk mendapatkan rahmat Allah yang seperti diinginkannya oleh